surat Yusuf ayat yang ke-86 atau 87 menyebutkan atau menjelaskan tentang sifat tidak memiliki sifat berputus asa dan berpegang kepada prinsip harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang sangat sukar, dalam situasi yang sangat sulit, dan juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat untuk kita meluahkan perasaan, tempat untuk kita mengadu, tempat untuk kita memohon pertolongan. Pada hakikatnya seseorang itu tidak digalakkan, bahkan makruh mengadu kepada manusia, tetapi diperintahkan untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala, "Falawla idza ja'ahum ba'suna tadarra'u." Andailah mereka itu bila berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan masalah, tadarra'u, mereka berdoa kepada Allah, mereka kembali kepada Allah, mereka menundukkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu menjadi sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan masalah, pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salat 2 rakaat memohon kepada Allah. Kana idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Beliau kalau berhadapan dengan masalah pergi salat 2 rakaat. Dalam hal ini amrun, masalah apa saja, masalah keduniaan, masalah kesehatan, masalah masa depan, masalah nasib, apa saja jenis masalah. Jangan dilihat besarnya masalah sehingga memperkecil ruang solusi pada masalah. Karena ruang solusi masalah itu bukan manusia yang membuatnya, yang menciptakannya atau menyediakannya. Berhadaplah atau meyakinilah solusi yang datang daripada Allah jauh lebih luas berbandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Sebesar mana masalah, bila disatukan semua masalah manusia dengan solusi yang disediakan oleh Allah, semua masalah akan menjadi kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang bertakwa kepada Allah akan dijadikan oleh Allah jalan keluar. Jangan tanya daripada mana jalan keluar yang Allah akan berikan. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan segala urusannya mudah. Siapa yang boleh memudahkan segala urusan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan masalah yang tidak ada lagi mengikut akal fikiran, tak ada solusi, yaitu ketika membawa Bani Israel untuk diselamatkan daripada Firaun. Nabi Musa berada di tepi pantai, dan di belakang situ Firaun dengan tenteranya sedang mengejar kepada Bani Israel. Maka Bani Israel mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita terperangkap dah. Maju ke hadapan lautan yang terbentang luas, tak ada alat untuk nak menyeberang, berenang pun tidak mungkin. Kalau kembali berhadapan dengan sekian banyak tentera Firaun dengan kekuatan persenjataan yang lengkap, kemana akan pergi? Maka secara hukum logik, mengikut secara zahir, tidak ada lagi jalan keluar. Mau kemana? Ada jalan keluar, ima pergi ke atas atau pergi masuk dalam bumi. Itu pun tidak mungkin. Nak berhadapan dengan Firaun tidak mungkin. Nak menembusi masuk ke dalam lautan tidak mungkin. Nak terbang ke atas tidak mungkin. Nak masuk ke dalam tidak mungkin. Kemana lagi arahnya? Tidak ada. Ikut hukum zahir. Oleh sebab itu Nabi Musa mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Kita belum terperangkap lagi. Bersama dengan saya Tuhan saya yang akan beri hidayah. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa, "Inna ma'iya rabbi." Bersama dengan saya Tuhan saya. Dia tak fikir solusinya macam mana, tak kisah. Bersama dengan saya Tuhan saya. Oleh sebab itu, man kana lahu rabbun fala karb. Man kana lahu rabb fala karb. Siapa orang yang merasa dirinya bertuhan, dia tak akan pening dalam hidup. Yang stres tu yang kurang kuat hubungannya dengan Allah. Yang gantung diri adalah orang yang kurang kuat hubungannya dengan Tuhannya.
Yang bunuh diri karena tak diterima, merisik atau meminang, orang yang terlalu cetek imannya. Macam mana merasa bertuhan lalu gantung diri karena hanya masalah-masalah kecil di dunia? Baru-baru ini kita dengar entah di satu tempat orang meminang, entah masalah tak tahu, wallah alam, tak sampai menjadi gantung diri. La haula wala quwwata illa billah. Kod masalahnya terlalu besar apa aja, hanya putus meminang, la haula wala quwwata. Tengok bagaimana manusia. Dalam masa Covid kita berhadapan juga dengan orang gantung diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang sudah berlaku kepada umat Islam sampai kepada peringkat yang sedemikian, di mana diletakkan iman yang Allah kasih kepada mereka sebagai seorang muslim dan mukmin. Faham? Oleh sebab itu kalau kita melihat banyaknya orang yang melakukan bunuh diri, orang-orang tidak beriman sebab tak punya harapan. Tapi orang beriman dia sentiasa punya harapan. Dia ada tempat bersandar. Dia ada Tuhan yang akan berikan jalan keluar terhadap permasalahannya. Kata Nabi Musa, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Bersama dengan saya Tuhan saya. Entah macam mana solusinya terpulang kepada dia. Kalau ikut hukum akal memang tidak mungkin. Maka dibelah lautan itu dan akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel pun boleh selamat. Intinya dalam hal ini adalah jangan sekali-kali merasa putus asa dalam apapun masalah yang kita hadapi selagi kita merasa punya Tuhan.